Pengetahuan. Oke, pada kesempatan kali ini Bunda akan membahas pengetahuan-pengetahuan apa saja yang berkaitan dengan materi sosialisasi. Karena ternyata materi sosialisasi ini ketika didalami itu pernah muncul di soal UTBK, soal UM begitu ya. Yang akan kita bahas hari ini mengenai pendalaman materi dari materi sosialisasi. Untuk jelasnya seperti apa, nanti Bunda akan munculkan soal-soalnya yang ada di UM dan akan kita bahas secara bersama-sama. Jadi, tolong saksikan dan simak baik-baik ya. Oke, langsung saja ya, karena kita sedang membahas sosialisasi, maka di video pengetahuan ini kita akan membahas sosialisasi yang lebih detail lagi, yang lebih dalam lagi. Nah, Bunda mendapatkan soal dari ujian mandiri SIMAK UI yang Bunda ketahui di sini seperti yang kalian lihat di nomor 56 itu sebelum menduduki jabatan kepala sekolah dan lain sebagainya. Di sini ada kalimat baru yaitu sosialisasi antisipatoris. Apa itu sosialisasi antisipatoris? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang selanjutnya ada juga ini di SIMAK UI tahun 2018 itu ada kalimat resosialisasi dan di situ ada institusi total. Nah, yang akan kita bahas itu adalah spesifikasi dari sosialisasi itu sendiri yang itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bunda sampaikan. Oke. Di materi sosialisasi ini, seperti yang kita tahu bahwa pada dasarnya bentuk sosialisasi yang secara umum yang kita kenal yaitu ada primer dan sekunder. Kalau yang primer artinya memang sosialisasi ini yang pertama kali dikenal oleh seorang individu, biasanya di usia 1-5 tahun dan paling banyak berperan di dalamnya adalah keluarga. Nah, ternyata di dalam bentuk sosialisasi selain primer ada juga sekunder. Nah, kalau sekunder ini merupakan tahapan kedua setelah sosialisasi primer, memang di mana seorang individu itu dipersiapkan untuk mengenal dunia sosialnya. Nah, di dalam sosialisasi sekunder itu ada yang disebut dengan desosialisasi dan resosialisasi. Nah, desosialisasi itu merupakan pencabutan identitas yang lama. Ya, artinya memang ada status yang dicabut, kemudian memang ditambahkan atau diberi identitas yang baru. Contohnya begini, kalian menjadi siswa SMA Al-Azhar, awalnya kan dari SMP dulu kan. Nah, status kalian keluar dari SMP itu disebut dengan desosialisasi, sementara ketika kalian masuk menjadi siswa SMA itu dikatakan resosialisasi. Nah, ternyata desosialisasi dan resosialisasi itu berkaitan dengan ini. Institusi total, juga ada cuci otak atau brainwashing. Nah, kalau institusi total itu merupakan tempat tinggal atau tempat bekerja yang di dalamnya terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama. Nah, ketika dalam tempat yang sama, dalam situasi yang sama, situasinya itu mereka itu terputus dari masyarakat luas dalam jangka waktu yang lama. Kemudian hidupnya terkukung, terkekang, karena di dalamnya banyak sekali diatur oleh pihak yang berwenang secara formal. Nah, institusi total itu contohnya ada penjara, rumah sakit jiwa, dan sekolah militer. Ketiga-tiganya merupakan tempat di mana seorang individu punya situasi yang sama. Betul kan? Mereka situasinya sama. Awalnya warga negara bebas, kemudian kalau penjara punya kasus tertentu, kalau rumah sakit jiwa berkaitan dengan kesehatan mental seseorangnya, kalau sekolah militer itu berdasarkan keinginan dia untuk sekolah. Kemudian terputus dari masyarakat. Iya betul, karena mereka kan istilahnya dikarantina begitu ya. Kemudian juga diatur secara formal, iya ada pihak-pihak yang mengatur secara formal kehidupan mereka. Kalau kalian lihat nih contohnya ada LP, ada RSJ, ada sekolah militer, ini perbedaannya apa? Kalau LP dan RSJ itu memang mungkin mereka masuk tidak secara sukarela. Artinya memang mereka tidak ada niat untuk masuk ke sana
begitu ya. Kayak misalkan penjara. Siapa sih orang yang dengan sukarela masuk penjara? Pencuri sekalipun yang melakukan kesalahan pasti tidak mau masuk penjara, begitu kan? RSJ juga sama demikian, gitu ya. Tetapi berbeda dengan sekolah militer. Kalau sekolah militer itu kita sendiri yang mendaftarkan, kita yang memang sukarela untuk ingin menjadi anggota militer ya harus di training dulu, ya harus dipersiapkan dulu di sekolah militer. Karena memang ketika keluar dari sekolah militernya itu punya perasaan bangga, berbeda dengan dua contoh LP atau RSJ, begitu ya. Bisa difahami ya, institusi total. Kemudian yang kedua adalah cuci otak atau brainwashing. Ini kita memang sering dengar begitu ya. Ternyata itu termasuk ke dalam sosialisasi sekunder. Nah, di dalamnya itu ada praktek penekanan fisik dan psikologis, di mana membuat atau memaksa seseorang individu itu bersikap taat atau patuh, ya. Sehingga banyak cara yang dilakukan supaya si individu ini taat. Caranya banyak, dengan diisolasi, dengan memberikan ancaman, dengan memberikan siksaan, dengan pembatasan tidur. Kalau kalian sering nonton film di luar negeri, ketika seorang polisi itu memberikan sosialisasi sekundernya dengan harus dipaksa ya si terdakwanya itu untuk mengaku, atau bahkan mungkin yang paling parah adalah memberikan kesaksian palsu ya. Itu yang dimaksud dengan cuci otak atau brainwashing. Nah, biasanya ini tuh dialami oleh tahanan perang. Jadi orang-orang yang disandra biasanya mereka dipaksa untuk membuat pernyataan, mengeluarkan rahasia yang dimiliki itu dengan cara isolasi, ancaman, siksaan, atau pembatasan tidur. Kita balik lagi, berarti kita ke soal ya. Kalau begitu, ini jawabannya apa Bunda? Nomor 56. Lembaga pemasyarakatan dan rumah sakit jiwa dikategorikan sebagai institusi total. Betul ya, karena memang tadi pengertiannya sudah Bunda jelaskan. Kemudian sebab pada kedua lembaga tersebut terjadi proses resosialisasi yang secara radikal mengubah perilaku seseorang melalui pengisolasian dari masyarakat serta kegiatan-kegiatan yang terstandarisasi oleh aturan-aturan yang jelas dari pihak-pihak yang berkepentingan. Betul? Betul. Nah, jawabannya adalah A. Jadi antara pernyataan dengan alasan itu sama-sama benar dan memiliki hubungan. Kenapa? Ya seperti yang Bunda sudah jelaskan, institusi total itu merupakan tempat tinggal atau bekerja di mana individu punya situasi yang sama, kemudian juga hidupnya terkukung jauh dari masyarakat luas dalam jangka waktu yang lumayan cukup lama, begitu ya. Dan di dalamnya mereka diatur oleh aturan yang secara formal, begitu ya. Jadi sudah jelas ini jawabannya adalah A. Oke, bisa difahami ya.